datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Engkau sudah menyertai dan memberkati kami. Tuhan, pada hari ini kami menyiapkan hati kami, diri kami untuk kami datang kepada Tuhan. Kami mau memuji-muji nama Tuhan, kami mau bersukacita karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semua, kami yang ada di rumah masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, mari kita tetap bangkit berdiri. Kita nyanyikan Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Semua karena kasih-Nya.
siapkan hati kita nyanyikan Bapakku yang baik. Sebentar lagi kami mau mendengarkan perkataan-Mu. Tuhan memberkati guru kami, juga mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik semua, jumpa lagi bersama Kak Vera. Kesempatan pagi ini, Kak Vera akan menemani adik-adik semua untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan. Kak Vera kali ini pindah suasana nih. Kira-kira sudah ada yang tahu belum ya? Tempatnya ini kira-kira Kak Vera ada di mana? Atau bahkan sudah ada yang tahu, oh ini kan di sini ya, kan bersama papa mama, sama saudara atau sama teman-teman sekolah atau ada acara sekolah mungkin pernah kesini ya. Ya, Kak Vera kasih tahu ya. Hari ini Kak Vera ada di Bukit Doa Getsemani. Bukit Doa Getsemani tempatnya di mana nih? Bukit Doa Getsemani tempatnya ada di Kabupaten Kota Semarang atau tepatnya di Kota Ungaran. Bukit Doa Getsemani itu adalah tempat untuk berdoa bagi kita semua. Kalau adik-adik ingin pindah suasana atau lebih nyaman dengan waktu dengan alam, adik-adik nanti setelah pandemi ini bisa mengunjungi ke sini ya. Atau nanti kalau ada kesempatan kita bisa bersama-sama
mengarungi tempat ini. Kak Vera berharap hari ini adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Dan tentunya adik-adik semuanya sudah mandi, sudah seger-seger nih, sudah cantik-cantik dan sudah ganteng-ganteng seperti pemandangan yang ada di belakang Kak Vera. Dan secerah cuaca hari ini. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Siap ya? Oke. Pagi ini Kak Vera mau sharing atau mau cerita firman Tuhan tentang atau yang bertemakan doa mampu mengubahkan segalanya. Siapa di sini adik-adik yang suka berdoa? Kak Vera percaya dan yakin ya bahwa adik-adik sekolah Minggu GWT Lamongan Indah suka berdoa kepada Tuhan. Kalau menurut adik-adik, arti doa itu apa sih? Ya, kalau menurut Kak Vera sendiri, doa artinya kita berkomunikasi atau kita berbicara kepada Tuhan Sang Pencipta. Begitu pula sebaliknya. Tuhan berbicara kepada kita lewat doa. Nah, berdoa di sini kita nggak hanya doa makan aja ya, berdoa itu kewajiban kita. Pernah nggak sih adik-adik menyempatkan waktu khusus untuk berdoa? Misal ketika bangun pagi nih sebelum kita beraktivitas, adik-adik semua mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dan meminta Tuhan menyertai kita untuk seluruh aktivitas kita sepanjang hari. Entah mau menghadapi ulangan tes atau memohon perlindungan Tuhan. Bisa juga adik-adik berdoa sebelum tidur, menyempatkan waktu untuk berdoa, mengingat segala kebaikan Tuhan sepanjang hari ini dan berkat apa yang sudah Tuhan berikan buat hidup kita, dan meminta ketenangan atau kedamaian saat kita tidur nanti, diberikan tidur yang nyenyak. Saat Kak Vera diberi kesempatan nih buat belajar sama adik-adik tentang firman Tuhan, terfikir nih satu ayat Alkitab yang nanti kita mau buka sama-sama. Semuanya sudah siapin Alkitab ya? Kalau ada yang belum, Kak Vera kasih kesempatan nih buat adik-adik menyiapkan atau mengambil Alkitab. Kita mau buka di kitab Yakobus 5 ayat 16b. Kak Vera ulang ya, di Yakobus 5 ayat 16b. Semua sudah? Mari kita bacakan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Wow, keren banget ya ayat ini ya. Doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, jika kita memiliki hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan, saat kita berdoa, kita meyakini nih apa yang kita doakan dan kita percaya yang kita ucapkan atau perkatakan di dalam doa, maka Tuhan akan menyatakan kuasa untuk apa yang kita doakan. Nah, kadang atau bahkan kita bisa lewat doa kita, kuasa Tuhan dapat terjadi. Apa yang kita doakan tuh terwujud gitu loh adik-adik. Nah, pernah nggak sih adik-adik berdoa kepada Tuhan untuk adik-adik sendiri nih, atau untuk orang lain seperti keluarga, papa atau mama, atau untuk teman? Contohnya ketika kita nih, misalnya kita sendiri sakit atau menghadapi tes, pernah nggak kita benar-benar doa sama Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan bahwa kita itu nggak mampu, kita nggak bisa kalau tanpa Tuhan. Atau mungkin kalau kita sedang sakit ya, setelah kita berdoa mungkin Tuhan menyembuhkan kita saat sakit. Terus ketika kita berdoa mau menghadapi tes atau ujian, nah ketika tes, sebelum tes kita berdoa. Terus setelah ketika kita menghadapi tes, kita
dimampukan Tuhan untuk menjawab soal-soal yang mungkin menurut kita sulit atau mungkin kita lupa, tapi kita dimampukan Tuhan untuk menjawab soal-soal dan mendapatkan hasil atau nilai yang baik. Nah, kalau boleh cerita sedikit, Kak Vera ingat sekali nih, saat Kak Vera masih sekolah minggu, seperti adik-adik semua nih, ada guru sekolah minggu atau ada tante sekolah minggu yang menyampaikan ayat ini, Dek. Jadi ayat ini itu sangat memberkati Kak Vera hingga saat ini, sangat menerima banget buat Kak Vera. Dulu Kak Vera pernah nih waktu masih sekolah minggu, masih kecil, Kak Vera sakit, demam yang tinggi sekali, panas sekali. Kemudian Kak Vera juga punya amandel, dan itu ternyata amandelnya bengkak buat nelen, sakit. Nah, amandel itu apa sih? Amandel itu adalah organ tubuh yang ada di sekitar tenggorokan kita. Karena saking nggak kuatnya nih Kak Vera sama sakitnya, karena demamnya tinggi, kemudian amandelnya juga bengkak buat nelen, sakit. Akhirnya Kak Vera dibawa ke dokter sama orang tua Kak Vera, sama bapak ibu Kak Vera. Di situ dokter sudah menginfokan atau sudah menjelaskan bahwa nanti ketika Kak Vera demamnya sudah turun dan amandelnya sudah tidak mengalami bengkakan, amandelnya mau dioperasi, mau diambil. Sebelum itu Kak Vera dikasih obat. Jujur, dari dalam hati Kak Vera ada perasaan menolak, takut nih Kak Vera dioperasi, kayaknya nggak mau lah dioperasi. Jangankan dioperasi, buat minum obatnya aja Kak Vera pada saat itu nggak mau, karena obatnya itu berbentuk sirup dan puyir. Adik-adik, puyir itu kayak bubuk seperti itu ya, kalau diminum nanti itu dikasih air baru diminum. Sampai rumah Kak Vera ingat nih sama ayat yang sudah disampaikan sebelumnya oleh kakak sekolah minggu pada saat itu, doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar besarnya. Lalu Kak Vera berdoa sama Tuhan, kurang lebihnya gini, Tuhan Yesus, aku gak mau minum obat ini, aku gak suka obat ini Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan aku, menyembuhkan sakitku dengan pilu Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Kak Vera doanya kurang lebih seperti itu. Terus Kak Vera ini istirahat, pupuk. Setelah waktunya minum obat, Kak Vera ini dibangunin sama ibu Kak Vera, nyuruh untuk minum obat. Nah, Kak Vera menolak. Kak Vera bilang, Tuhan udah nyembuhin aku kok Bu, aku gak mau minum obat. Akhirnya benar ya, udah sembuh ya. Ibu Kak Vera bilang gitu. Iya, terus Kak Vera kembali tidur lagi nih. Sebelum tidur, Kak Vera minum air putih yang banyak sama makan yang gak bikin tenggorokan sakit, makanan lembut gitulah pokoknya. Nah, puji Tuhan adik-adik, setelah Kak Vera istirahat, bangun dari istirahat, Kak Vera bangun, malamnya itu benar-benar demam Kak Vera itu turun, dan Kak Vera tuh nggak ngerasain panas lagi, dan amandel Kak Vera atau tenggorokan Kak Vera yang tadinya buat nelen sakit sudah berangsur-angsur baik. Puji Tuhan ya, bahwa lewat doa Kak Vera yang tadi Kak Vera yakini bahwa Tuhan sudah menyembuhkan, akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan Kak Vera. Kak Vera percaya bahwa Tuhan Yesus baik buat kehidupan Kak Vera secara pribadi dan untuk adik-adik semua. Dan masih banyak hal lagi yang Tuhan nyatakan buat kehidupan kita, kebaikan Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan buat kehidupan kita. Nah, kira-kira ada nggak ya salah satu tokoh yang ada di Alkitab yang suka berdoa? Kalau adik-adik pernah dengar nih kisahnya, itu loh yang pernah dimasukkan ke dalam kandang singa dan selamat dari oman singa, nggak dimakan sama singa selama semalam. Siapa ya kira-kira ya? Ada yang tahu? Ya, Daniel. Belajar tentang kehidupan Daniel yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa sih yang membuat Daniel berkenan di hadapan Tuhan? Adik-adik bisa baca di kitab Daniel 6 ayat 1-29. Daniel itu terkenal suka berdoa adik-adik. Bahkan Daniel itu berdoa 3 kali dalam sehari. Nah, kalau kita kan makan ya adik-adik 3 kali sehari. Nah, kalau Daniel tuh nggak hanya makan aja yang
3 kali sehari, tetapi Daniel berdoa 3 kali sehari. Daniel menyisihkan waktu secara pribadi kepada Tuhan untuk berlutut, berdoa, dan memuji nama Tuhan. Nah, mari kita simak cerita Daniel ya. Siapa itu Daniel? Mengapa Daniel dimasukkan ke kandang singa? Yuk, check it out! Daniel adalah seorang pejabat tinggi kerajaan yang setia, benar, dan suka berdoa. Karena itu, Raja Darius berencana untuk menjadikan Daniel sebagai pejabat paling tinggi. Tetapi para pejabat lainnya tidak menyukai Daniel dan menyusun rencana jahat. Lalu, para pejabat itu membujuk Raja Darius agar menghukum Daniel atau orang yang tidak menyembah raja. Ketika Daniel menyembah kepada Tuhan, para pejabat melaporkannya kepada Raja Darius. Raja Darius menjadi sedih karena Daniel yang dikasihinya akan dihukum. Kemudian Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja berkata agar Tuhan menyelamatkan Daniel. Di dalam gua singa, Daniel berdoa kepada Tuhan. Lalu, Raja menutup pintu gua singa itu sehingga tempatnya menjadi sangat gelap. Tuhan mengirim malaikatnya untuk menutup semua mulut singa. Besoknya, Raja Darius bersuka cita karena Daniel tidak dilukai oleh singa-singa itu. Lalu akhirnya Raja Darius melemparkan para pejabat tinggi ke dalam gua singa karena telah berbuat jahat kepada Daniel. Akhirnya, Raja Darius memerintahkan semua rakyatnya harus menyembah Allahnya Daniel. Dan Daniel menjadi pejabat paling tinggi di kerajaan Raja Darius. Wow, keren sekali ya. Lewat doa Daniel dilalukan dari auman singa, dari tekaman singa. Daniel percaya bahwa Tuhan menyertainya, dan lewat Daniel, Raja Darius menyuruh semua rakyatnya menyembah Allah Daniel. Ya, Allah Daniel adalah Allah yang kita sembah saat ini juga ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang dibenarkan firman Tuhan harus mencontoh Daniel, bahwa kita diciptakan Tuhan untuk dapat berdoa, mengucapkan apa yang kita inginkan, karena doa yang kita ucapkan dari hati yang tulus, dan kita yakini bahwa Tuhan mampu menyatakan kuasanya lewat hidup kita. Kak Vera berharap adik-adik semua setelah mendengar kisah Daniel semakin suka berdoa, semakin semangat berdoa kepada Tuhan. Gak hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita berdoa mungkin untuk orang tua kita, untuk saudara kita, bahkan untuk teman-teman kita atau orang-orang yang mungkin tidak suka dengan kita, untuk dinyatakan kuasa Tuhan. Mau ya kita dipakai Tuhan lewat doa kita, dan kuasa Tuhan dinyatakan lewat hidup kita, dan mengubahkan segala sesuatunya yang mungkin tidak mungkin menurut kita menjadi mungkin menurut Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Sekali lagi kita mau katakan ya, kita mau hafalkan ayat tadi bersama-sama di Yakobus 5 ayat 16b. Bersama-sama ya. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan Kak Vera. 1, 2, 3. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi, doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Nah, seru ya sharing firman Tuhan pada pagi hari ini, belajar tentang kisah Daniel yang dipakai luar biasa lewat doanya. Maka dari itu, jangan lupa
adik-adik minggu depan untuk datang lagi di ibadah sekolah minggu secara online. Mari kita tutup atau akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memilih kami sebagai anak-anak yang Tuhan kasihi. Tuhan, biarlah Tuhan, lewat kisah Daniel Tuhan, kami dapat belajar dan semakin suka berdoa kepada-Mu. Biarlah kami Tuhan jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, apa yang sudah kami ucapkan, apa yang kami yakini lewat doa kami Tuhan, Tuhan menyatakan kuasa kepada setiap anak-anak. Pakai anak-anak-Mu Tuhan lebih lagi dan semakin berkenan. Dan apa yang disampaikan pada hari ini Tuhan, firman-Mu Tuhan dapat menjadi rema tertanam dalam hidup kami dan kami dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami dapat menjadi dampak yang baik untuk orang-orang sekitar, untuk keluarga kami, untuk teman-teman kami, dan dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, hidup kami Tuhan dalam genggaman kami. Engkau juga berkati orang tua kami Tuhan, apa yang mereka kerjakan dalam Tuhan. Pertemukan kami kembali Tuhan di ibadah minggu depan Tuhan dengan keadaan yang sehat dan hati yang penuh sukacita untuk memuji, menyembah, dan mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan adik-adik, dan biar firman Tuhan tetap tertanam di dalam hati kita dan kita melakukannya. Kita akhiri ibadah kita hari ini, kita pujikan Shalom Shalom.